Penggunaan strobo atau rotator pada kendaraan pribadi semakin hari kian semakin menjamur. Dengan dalih ingin mendapatkan prioritas utama di jalan, namun terlihat sangat arogan. Para pemilik kendaraan pribadi yang memasang rotator pada kendaraannya tersebut seakan memiliki prioritas dan terkesan kebal hukum. Dan tidak sedikit pula dari pemilik mobil pribadi tersebut yang juga mengikut sertakan atribut aparatur negara hanya demi mendapatkan prioritas dalam berkendara. Keberadaan mobil pribadi yang dilengkapi rotator tentu saja sangat mengganggu pengguna jalan raya yang lainnya. Terlebih lagi ketika jalan macet, kendaraan dengan rotator liar tersebut tak segan agar dianggap oleh pengguna jalan lain sebagai petugas polisi atau pejabat pemerintah dengan tujuan bisa lebih cepat tiba di tempat tujuan. Selain itu, hadirnya kendaraan pribadi yang dilengkapi rotator pun secara tidak langsung membuat masyarakat menjadi terkesan acuh tidak acuh terhadap kendaraan yang memang harus mendapatkan prioritas seperti kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulan yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, dan juga konvoi kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sekalipun sudah berkali-kali ditegur, sepertinya masih banyak pengguna mobil pribadi yang masih nekat memasang strobo atau rotator dan juga sirine di dalam mobilnya. Lantas, apakah sebenarnya masyarakat umum memang diperbolehkan memasang strobo dan juga sirine di kendaraannya? Saksikan ulasan selengkapnya dalam program Telisik Hukum. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Oki menjumpai Anda dalam program Telisik Hukum, sebuah program yang akan mengajak Anda untuk menelisik lebih jauh, lebih dalam tentang persoalan hukum yang ada di sekitar kita. Pada episode kali ini kita akan coba membahas bagaimana tingkah pola sebagian oknum masyarakat yang menggunakan rotator ataupun sirine di mobil mereka, di kendaraan mereka untuk mencari peluang kelancaran dalam berlalu lintas. Dan untuk membahas tersebut, di studio kami malam ini telah hadir seorang praktisi hukum, Bung Antoni Mekstrada, yang akan kita coba mengulas sebenarnya apa yang disebut dengan rotator atau sirine tersebut dan bagaimana sebenarnya undang-undang atau peraturan yang menaungi di bawahnya. Selamat malam, Bung Meks. Selamat malam, Mas Oki. Sehat selalu? Sehat. Oke. Begitu. Bung Meks, tadi seperti yang telah di tayangan sebelumnya, bagaimana sebagian kita, bahkan mungkin sudah sebagian besar masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan mereka yang menggunakan rotator dan sirine di kendaraan mereka agar hanya bisa menembus kemacetan. Sebenarnya yang Anda dalam pengalaman empiris yang Anda pernah dalami, rotator dan sirine itu fungsinya seperti apa sih? Ya, Mas Oki, kalau bicara jalan, kita bicara hak. Ya. Tentunya semua masyarakat umum maupun penegak hukum mempunyai hak yang sama di jalan. Nah, di dalam undang-undang tertentu sudah ditentukan bahwa ada hak utama yang harus diutamakan di jalan. Nah, apa itu kita akan bahas nanti. Kalau misalnya di dalam undang-undang tersebut bunyinya sudah jelas, ya harusnya masyarakat sudah mengetahui. Ya, kan ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Apakah memang diatur spesifik mengenai keberadaan atau fungsi dari rotator dan sirine ini? Tentu di dalam pasal 134 itu sudah tertera apa saja yang dan warna apa saja yang akan digunakan sebagai pengguna hak utama di jalan. Terutama penegakan rekan-rekan di kepolisian negara Republik Indonesia, kemudian pemadam kebakaran, ambulan dan sebagainya itu sudah diatur di dalam undang-undang tersebut. Artinya
masyarakat harus mengetahui warna dan fungsinya, bunyinya Ini warna seperti apa. rotatornya atau warna dari kendaraan atau plat nomor atau gimana? Tentu dari warna rotator Oke, dan membedakannya apa tuh, Pak? dan warna dari plat nopol yang digunakan. Kalau Tentu bicara rotator? Kalau dalam rotator warna biru itu digunakan oleh kepolisian, rekan-rekan kita di Kepolisian Republik Indonesia. Warna merah itu pengawalan TNI, ambulans dan pengantar jenazah dan sebagainya. Warna kuning digunakan untuk patroli di jalan tol atau dan sebagainya seperti pengawasan atau bisa dikatakan tanpa bunyi biasanya kalau yang warna kuning. Kalau dengan sirene sendiri apa ada perbedaan? Ada, tentu saja ada. Bunyi dari sirene itu menandakan satu instansi yang akan melintas gitu. Di dalam ambulans sendiri pun suara sirene tersebut tentu berbeda-beda. Apakah dia emergency membawa pasien yang benar-benar gawat darurat dan membutuhkan penanganan dengan segera, atau dia hanya membawa jenazah, itu ada bunyi tertentu yang dibunyikan. Oke, kalau kita kembali ke beberapa masa sebelumnya ya, kita pernah ingat ada sebuah aturan dari pemerintah sendiri, suatu peraturan dari sendiri yang mengatakan bahwa bahkan dulu setingkat menteri pun tidak perlu ada forerunner. Forerunner itu kan artinya ada pengawalan khusus seperti itu ya. Dalam konteks saat ini, tanpa maupun adanya pengawalan, rotator dan sirine ini kan sangat marak. Ya. Bagaimana masyarakat bisa membedakan? Apakah memang aturannya menyatakan bahwa kalau tanpa pengawalan maka dia tidak menjadi prioritas? Ataukah harus ada pengawalan dia menjadi prioritas? Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam pasal 134 sudah diatur warna, bunyi dan segala macam. Di 135 walaupun dia adalah pejabat negara harus memiliki pengawalan dari pihak kepolisian. Oke. Nah, di era sekarang ini sosial media semakin marak. Kita lihat seperti tadi yang kita saksikan bersama, Mas Oki di video tadi, banyaknya penggunaan rotator yang tanpa, ya saya bisa katakan ini tanpa izin gitu. Sementara kalau misalnya kita mau mengurus izin menggunakan rotator dan segalanya, sirene, itu harus meminta izin kepada instansi kepolisian. Sudah ada unit gatur penegakan dan aturan. Okay. Nah, di zaman sebelumnya mungkin kita bisa lihat itu karena atensi dari pimpinan bahwa setingkat menteri saja harus menggunakan pengawalan. Nah, di saat sekarang ini kita malah banyak melihat kita nggak mengetahui masyarakat umum ini beneran penegak hukum atau tidak. Nah, ini Bung Max yang jadi masalah. Kita pernah ingat ada beberapa kasus kan ya, yang pernah di puncak atau di mana yang pada saat dihentikan ternyata walaupun plat nomornya itu adalah plat nomor kepolisian, tapi ternyata yang mengemudikan bukan anggota kepolisian. Pertanyaannya yang paling penting, bagaimana masyarakat bisa membedakan nih? Bagaimana masyarakat bisa membedakan? Karena kan plat nomornya yang kita ketahui dengan awalan RF dengan akhiran tertentu itu kita tahu bahwa itu bisa menjadi kendaraan yang digunakan oleh pejabat atau oleh petugas. Ya. Lalu bagaimana masyarakat bisa membedakan nih kalau misalkan hampir setiap saat kita melihat nomor polisi ini kan marak tersebar di jalanan. Ya, sepengalaman saya berada di jalan ya Mas Oki, kita mengetahui lah seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita Pak Presiden Jokowi bahwa ya kita sebagai penegak hukum itu adalah sebagai contoh memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, pengalaman saya di jalan, rekan-rekan anggota yang benar-benar anggota itu akan memberikan contoh yang baik. Artinya mereka akan lebih sopan dan santun daripada si oknum. Saya di sini mengatakan oknum ya, oknum masyarakat yang seakan-akan dia menjadi polisi gitu, atau dia menjadi satu instansi anggota dari pejabat tertentu gitu. Saya tidak mengatakan itu siapa, tapi seperti yang sering kita lihat di sosial media, viralnya di sosial media, Instagram dan lain-lain gitu. Kita bisa lihat banyak yang mengaku-ngaku dia anggota, dia penegak hukum gitu, dia aparatur negara. Begitu dihentikan oleh aparatur yang sebenarnya, ya seperti itu. Ya, saya menemukan kasus itu ya, Bung. Ya. Artinya banyak masyarakat yang dalam tanda kutip bisa dengan mudah mendapatkan plat nomor tertentu. Ya, yang terkait dengan instansi-instansi pemerintahan sehingga dia bisa dengan leluasa menggunakan plat nomor itu untuk
Ya, artinya untuk mengejar waktu di jalanan segala macam, kemudian dengan untuk kepentingan pribadinya. Sebenarnya yang pernah Anda ketahui sendiri, apakah dengan mudah memang kita bisa mendapatkan nomor-nomor plat nomor seperti itu? Saya bisa mengatakan di sini tidak. Tidak, karena aturannya sudah jelas, aturan mainnya sudah ada, undang-undangnya juga sudah ada, kemana kita harus minta dan kemana kita harus minta izin. Nah, saya meragukan apakah plat tersebut asli. Oke. Keasliannya saya meragukan. Jujur karena kenapa? Menurut saya satu instansi kalau ingin meminta izin tersebut kepada instansi, jangankan kita masyarakat umum, Mas Oki. Instansi misalnya rekan-rekan dari TNI, itu kan harus ada aturan main terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Yeah. Nah, itu tentunya ada rekan-rekan kepolisian yang mengatur aturan tersebut. Nah, instansi yang sebesar itu saja harus memiliki izin dan kewenangannya jelas diatur, apalagi kita masyarakat umum. Nah, saya meragukan untuk keaslian tersebut, Mas Oki. Nah, konteks demikian seperti yang kita tadi lihat ya di tayang-tayang itu. Masyarakat berhak nggak? Berhak misalkan meragukan ada satu kendaraan tanpa pengawalan dengan plat nomor tertentu, menggunakan strobo, menggunakan sirene, menggunakan rotator segala macam itu karena ragu dalam kondisi sama-sama macet, kemudian kita ragu bahwa ini benar-benar sebuah urgensi dari kendaraan tersebut, maka kita tidak memberikan memberikan jalan kepada kendaraan tersebut. Itu diperbolehkan nggak? Tentu, tapi kita lihat dulu konteksnya, Mas Oki. Seperti apa? Apakah memang benar-benar urgensi tersebut mendesak atau kan kita bisa lihat perilaku pengguna jalan tersebut. Apakah memang dia secara arogan tanpa aturan? Biasanya ditemukan arogan tuh. Biasanya begitu, Mas Oki. Masuk telusup segala macam gitu kan. Nah, itu biasanya seperti yang saya bilang tadi, biasanya kita dari pimpinan penegak aparatur negara itu pasti akan memberitahukan kepada anak buah atau kepada bawahan bahwa ini jangan semena-mena di jalan, karena jalan milik bersama, hak pengguna jalan yang lain juga ada di dalamnya. Artinya pimpinan juga mengatakan ya sopan dan santunlah pada saat kita meminta jalan, kan tidak terlalu urgensi. Lain hal kalau kita berbicara ambulans tadi, Mas Oki, di mana nyawa seseorang itu dipertaruhkan dan ditunggu gitu di dalam instansi gawat darurat. Nah, ini menarik. Kita akan bicara mengenai konteks tadi, mengenai prioritas untuk ambulans, prioritas untuk jalan, dan bagaimana masyarakat bisa menyikapi bila tidak puas dengan kondisi tersebut. Kita akan kembali di segmen berikutnya, Bung Max ya. Baik. Dan pemirsa Trizoom, kami akan segera kembali mengenai pembahasan tentang bagaimana fungsi rotator dan sirene di jalanan yang kita lihat saat ini. Terus Hukum segera kembali.